warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Sobat Ngopi? Senang sekali saya Lia Herliana dapat menyapa Sobat Ngopi sekalian. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Sedang ngopi hari ini? Ngopi, 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 ngobrol penuh inspirasi. Hanya di SMK SPP Negeri Samarinda. Kali ini kita akan mengangkat kisah tentang selayang pandang SMK SPP Negeri Samarinda dari masa ke masa nih. Kira-kira seberapa menariknya perkembangan SMK SPP mulai dari dulu sampai dengan saat ini. Bersama dengan narasumber kita yang bukan hanya satu loh ya, tapi ada dua. Siapakah itu? Ya, kita sambut Bapak Mustiadi SP dan Ibu Insinyur Masrudah SEMPD. Benar Bu ya? Benar Pak ya? Oke, alhamdulillah. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Sekarang saya tanya dulu sama ini nih, kita cerita-cerita santai aja nih Pak. Asik cerita-cerita yang hal-hal yang mulai dari SMK SPP ini, masa bergabung atau mengabdi Bapak selama di SMK SPP ini kira-kira mulai dari berapa lama Pak? Ya, kepada Bapak Mustiadi dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergabung di SMK SPP ini sejak bulan Juli tahun 2005. Pada saat itu saya masih menjadi staf di Balai Pelatihan Pertanian BLPP dulu, sekarang jadi BPP SDMP. Yang mana pada saat itu saya melihat SPP ini membutuhkan barangkali tenaga-tenaga yang masih bisa digunakan untuk pengembangan sekolah ini ke depan. Kurang lebih 19 tahun lah. Ya, 19 tahun saya bergabung dengan sekolah ini. Kemudian bergabung sepenuhnya saya 2017 bulan Oktober pada saat itu, karena ada nota dinas dulu dari UPTD kan di sini sama dengan kantor saya yang lama. Karena saya perintah, saya jalankan itu, saya bergabung di sekolah ini. Tidak lama bergabung, saya di sini kurang lebih beberapa bulan. Sekolah ini bergabung ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan Undang-Undang Sistem Diknas. Jadi saya juga harus mengikuti itu sebagai pegawai. Ya mau tidak mau harus mau. Dan sampai hari ini bahkan saya berjanji pada saat itu saya siap untuk purna tugas di sekolah ini. Itu janji saya dan saya tepati. Insya Allah 3 hari lagi saya akan purna tugas. Tepatnya hari Kamis yang akan datang, per 1 Februari saya sudah di rumah. Oh, iya. Yang kaitan dengan saya bergabungnya di sekolah ini, saya mendapatkan teman-teman yang luar biasa mensupport saya. Kemudian teman saya, beliau ini saya tahu persis sejak sejak awal di sekolah ini sampai hari ini juga pernah tugas di sini barengan dengan saya. Saya apa yang saya tidak bisa saya nanyakan beliau. Kemudian berkaitan dengan mata pelajaran juga hampir-hampir sama yang kami ampu. Cuma dulu waktu masih kita di bawah Kementerian Pertanian, hanya beda sedikit, beliau ngajarnya ATPH, saya ngajarnya ATP. Agribisnis Tanaman Perkebunan. Itu sementara Mbak ya, yang bisa saya sampaikan. Iya, ternyata sudah sekian puluh tahun Pak ya pengabdian. 19 tahun. 19 tahun ya, 19 tahun. Untuk Bu Masrudah, berapa lama Ibu sudah bergabung di SMK SPP ini mulai dari masa kita kemarin dari Dinas Pertanian, Dinas Pangan sampai sekarang di Stikbud? Silakan Ibu. Ya, pertama kali masuk di sekolah ini adalah sebagai tenaga honorer 1 Juli 96. Jadi total dengan 1
sampai pensiun insya Allah nanti mencapai waktu kerja selama 27 tahun 7 bulan insya Allah pada tanggal 1 Februari. Sangat menyenangkan sebenarnya dengan lembaga ini ya, mulai dari sistem asramanya sampai dengan pengolahan anak-anak yang boarding school itu sangat menyenangkan. Karena saya pertama kali masuk di sekolah ini sebagai pembina asrama, jadi tahu betul bagaimana anak-anak itu di asrama karena saya menempati kamar Katlea 02. Nah, itulah pertama kali saya berada di sekolah ini. Dalam perkembangannya proses transisi dari kurikulum dan berbagai macam peraturan sekolah, mulai dari KTSP, K13 sampai sekarang K Merdeka, itu betul-betul perkembangan yang luar biasa, mengimbangi perkembangan zaman. Jadi perkembangan kurikulum juga mengimbangi perkembangan zaman. Dan sekarang mungkin karena kondisi yang serba digital, mungkin kurikulum Merdeka menggantikan kurikulum yang lama, itu saya kira sangat cocok. Nah, metode pembelajaran saya kira sangat menyenangkan dan anak-anak menyenangkan karena produktif adalah yang menjadi ladang untuk kita makan dari semua masyarakat di Indonesia, terutama yang berdasar kepada agraris. Nah, itulah yang menjadi sesuatu yang membanggakan bagi sekolah ini. Itulah membanggakan sekali Ibu Lia. Jadi betul-betul menjadi tulang punggung untuk orang bisa menghidupi keluarganya dari sisi pertanian. Dan mudah-mudahan anak-anak kita nanti kompeten dalam bidang pertanian. Itu yang diharapkan. Sehingga mereka bisa memberikan sumbangsi bagi negara dan bangsa ini. Saya kira itu boleh yang penting. Oke, ya terima kasih. Jadi kalau kita lihat ini ya Sobat Ngopi sekalian, untuk jurusan yang paling dulu ada di SMK SPP ini kan rasanya hanya 2 ya. Jadi jurusan ATPH, agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura, dan agribisnis tanaman perkebunan. Nah, jadi dari 2 jurusan ini nih kira-kira jurusan yang mana Pak yang lebih digemari oleh anak-anak nih? Apakah perkebunan kah atau hortikultura? Bisa diceritakan. Silakan Mus, boleh. Sementara yang bisa kita lihat secara real, setiap kali penerimaan siswa baru yang mungkin ya kaitan dengan potensi Kalimantan Timur, di sini yang berkembang kan daerah perkebunan tuh, perusahaan-perusahaan sawit terutama. Jadi setiap penerimaan perkebunan itu ada 2 kelas, padahal prodi utamanya itu adalah ATPH awalnya. Awalnya ATPH ya? Awalnya ATPH. Jadi sekolah ini sejak berdiri tahun 64 itu sama-sama di Indonesia itu polivalen ya. Polivalen itu angkatan terakhir, termasuk saya yang angkatan terakhir. Habis itu ada penjurusan ATPH dan ATP tadi. Oh ya. Dulu bukan ATP namanya. Tanaman Perkebunan dan Industri, TPI namanya dulu. Tanaman Perkebunan dan Industri. Itu, tahun berapa itu Pak? Itu tahun 87-88. Oh 87. 87-88. Terakhir 86 polivalen, angkatan saya sama Pak Farudin yang sudah pensiun, itu terakhir. Habis itu ada penjurusan, yaitu penjurusan yang ATPH tadi dan TPI, Tanaman Perkebunan dan Industri. Itu. Nah, seiring dengan waktu berubah nama itu. Nah, berubah nama itu kaitan dengan siswa di tempat kita itu biasanya itu kalau yang daftar umum 100 mesti lebih daripada 60 itu yang minta ke perkebunan, barangkali kaitan dengan pasar kerja barangkali. Kita nggak tahu. Tapi sekarang saat ini udah mulai bergeser juga. Karena anak-anak kita yang kita luluskan ini, kita tanya mau masuk ke mana? Kuliah katanya. Ya kuliah juga. Nanti masuk ke sana juga. Mungkin kaitan dengan kemampuan masyarakat kita ekonominya, barangkali anak-anak sudah mau kuliah. Jadi itu kalau dulu masih zaman saya kemana kerja. Nah, sekolah ini sebenarnya awalnya itu untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah untuk penopang kegiatan pemerintah berkaitan dengan bimbingan massal tadi, BIMAS, untuk menjadi penyuluh pertanian itu awalnya. Tapi kan bergeser sekarang Mbak. Itu penyuluh itu tidak begitu banyak lagi. Tapi ke depan barangkali kita perlu membekali anak-anak kita dengan ilmu penyuluhan itu. Mungkin
di kurikulumnya tidak ada, tetapi mungkin kita bisa masukkan buatan lokal. Karena tahun 2023 kemarin anak-anak kita yang honor di beberapa kantor itu hampir 75% anak kita yang lolos P3K itu untuk menjadi tenaga terampil. Tadi yang berkaitan dengan ada pengawas benih, ada penyuluh, ada pengamat hama. Makanya ke depan sekolah ini asal tetap roh pertaniannya, mungkin nanti pimpinan baru barangkali termasuk Bulia barangkali bisa memberikan masukan pada sekolah ini untuk menambah barangkali untuk muatan lokalnya kaitannya ilmu penyuluhan itu. Itu sangat penting. Muatan lokal itu Pak Ya, ya? itu mereka mau jadi penyuluh, mau jadi sales saja perlu harus pintar komunikasi Oh, itu benar, supaya ya. bisa berkembang mereka. Iya. Itu mungkin perlu yang kita sarankan ke pihak sekolah ini. Mungkin pas kami pernah tugas nanti ini, kami ingin melihat sekolah ini eksis apa enggak gitu. Iya. Nah kalau enggak eksis, kami juga sebagai orang yang pernah di Merasa sini sedih gitu Pak ya? ya sedih, kemudian Oh. ya kita biar dari luar kita bisa memberikan masukan karena ada IKA, ada apa segala macam Iya, itu kan. Oke, benar. Oke, mungkin itu Oke, bagian. iya. Untuk ini menarik sekali nih penjelasan dari Pak Mus bahwa SPP ini SPMA dulu ya, bernama Iya. SPMA. Awal mulanya jurusannya hanya hortik. Nah, itu bisa diceritakan Ibu Masudah karena Bu Masudah ini kan lebih banyak nih berkecimpung di dunia hortikultura. Nah, gimana nih Sobat Ngopi? Yuk kita telusuri lagi lebih lanjut. Oke, Silakan Ibu. baiklah Sobat Ngopi semuanya. Kita berbicara dari dua jurusan yang sudah dibicarakan. Pertama adalah perkebunan. Nah, sekarang dengan kita balik sebenarnya urusan pangan dan hortikultura itu lebih kepada urusan kampung tengah saya kira ya. Betul. Lebih kepada urusan kampung tengah karena menyangkut sesuatu yang kita makan tiap hari, kita konsumsi tiap hari dan lebih menopang untuk bisa menjadi sesuatu energi bagi kita ya. Memang dari tanaman perkebunan lebih booming, tetapi dalam hal untuk pangan lebih berkontribusi adalah tanaman pangan dan hortikultura. Nah, tanaman pangan itu lebih kepada untuk makanan pokok terutama, ya, sumber dari bahan makanan pokok untuk kinerja kita. Nah, kemudian tanaman hortikultura lebih pada kepada tanaman buah-buahan dan tanaman hias. Nah, jadi lebih kepada hal-hal yang bersifat produktif itu lebih banyak kepada tanaman buah-buahan yang kita kembangkan, terutama yang menjadi ciri khas dari Kalimantan itu adalah buah lai atau disebut dengan buah durian kuning. Saya kira itu merek-merek yang perlu kita kembangkan dan kita populerkan ke luar daerah, bahwa kita punya ciri khas Kalimantan adalah buah lai. Nah, juga ada beberapa durian-durian mahakam kayak misalnya yang lainnya itu bisa dikembangkan menjadi merek dagang dari Provinsi Kalimantan Timur untuk bisa dikenal di luar nantinya di situ ya. Nah, itu yang saya kira bisa membanggakan bagi Provinsi Kaltim, dan terutama anak-anak kita sudah belajar proses membiarkan tanaman tersebut dalam proses pembelajarannya. Nah, ini yang sangat mendukung saya kira untuk bisa di kemudian hari produk itu bisa berkembang lebih luas Bulia. Ya, saya kira itulah untuk audien ngopi pada sore ini saya kira bisa melihat proses itu ya. Untuk kendala dalam hal pembelajaran nih Bu dengan Bapak pada saat menangani atau apa ya bergelutlah bersama siswa, karena siswa ini langsung terjun ke lahan. Betul. Jadi tidak belajar di kelas saja, tapi sekitar 60-70% itu langsung ke lahan untuk melakukan praktik di sana. Kira-kira apa sih suka dukanya mengajar di sini nih dengan siswa yang berbagai macam karakter dan berbagai macam daerah? Kalau kita lihat kan di SMK SPP ini ada yang dari Kubar, Kutim, kemudian dari ya macam-macam lah. Itu suka dukanya itu seperti apa itu? Pak Mus, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya banyak sukanya daripada dukanya Mbak Lia. Ya. Yang saya rasakan selama mengajar di sini, saya selama mengajar dia usia itu bukan batasan untuk saya untuk dengan anak didik kita ini. Jadi memang ada batasan guru sama murid, betul. Cuman pola didik saat ini beda dengan pola didik zaman saya dulu sekolah. Pola didik sama saat ini, anak ini, siswa ini kita harus jadikan teman. Itu. Jadi kalau dulu kan pendekatan fisik, sekarang tidak bisa lagi. Pendekatannya partner.
partner kerja, Partner, teman, bukan. teman kita. Jadi itu dia banyak sukanya. Ada memang ketemu yang ya kadang-kadang ya bukan mucil sebenarnya, ingin diperhatikan. Kadang-kadang kita timbul kesal, tapi setelah kita timbang-timbang terlihat anak ini sebenarnya punya potensi yang baik. Apabila diarahkan untuk seperti ini, dipuji ini, akhirnya dia mau Iya. pekerjaan sesulit apapun mau dia selesaikan. Dukanya barangkali mungkin ini apa namanya, pada saat kita membutuhkan jam yang agak banyak untuk menyelesaikan pekerjaan dan harus tuntas, itu barangkali waduh nggak cukup jam, sementara ganti jam harus ini gimana nih ya, yang barangkali penerapan blocking waktu itu perlu nanti ke depan. Blocking tuh Pak ya. Ya, blocking. waktu. Nah, umpama waktu nanam nggak bisa ditunda, bibitnya Iya, kalau bisa ditunda dia akan Tahu-tahu ketuaan. udah ganti jam pelajaran Ganti bahasa jam Indonesia tuh Pak pelajaran. ya. Iya. Mungkin Bu dia mau masuk ke sini nih. Iya. Wah, anak biasanya kan kita kalau jamnya tidak cukup pada saat itu harus nanam. Ya, gimana ya? Nah, barangkali ke depan ini saran supaya guru-guru produktif itu tidak memikirkan lagi, waduh, bu siapa yang masuk nih? Anak-anak belum selesai, tanamnya selesai. Kalau ini tinggal, gimana? Mati apa bagaimana? Nah, ini di situ dukanya. Itu saya rasakan dukanya itu. Tapi pada prinsipnya, ya, selama saya kalau saya tidak merasa nyaman, barangkali saya mungkin sudah bisa pindah kan pada saat Iya. itu. Tapi saya merasakan banyak sukanya dibanding dukanya. Iya. Itu yang saya rasakan. Mungkin itu. Mungkin malahan kita punya masalah nih ya di rumah atau di lingkungan sekitar, tahu-tahu ketemu sama siswa kok rasanya jadi muncul jenaka, kita Betul. merasa terhibur, yang awalnya aduh kok sedih, suntuk, muram segala macam, ketemu sama siswa guyon-guyon dengan kelakarnya anak-anak ini kan, bukan main. Jadi wow. Memang kalau untuk waktu harus dipertimbangkan lagi sih kalau pembelajaran memang dalam beberapa SMK itu Pak ada menerapkan Pak sistem blocking. Jadi misalnya satu hari full, hari Senin itu full di lahan seperti itu, sehingga pada saat di hari Selasa itu bisa pembelajaran full di kelas dengan berbagai macam mata pelajaran seperti itu. Ya, kalau dari Bu Masrudah gimana Bu, suka dukanya menghadapi siswa ini yang dari zaman ke zaman nih sudah pasti ya Ibu 20 tahun lebih kan melihat perbedaan antara generasi 80-an, generasi siswa 90-an sampai yang saat ini Gen Z ini yang ya mungkin lebih banyak pegang HP daripada pegang cangkul gitu Bu ya. Nah, bagaimana Ibu kira-kira suka dukanya terhadap siswa nih? Iya, pada generasi tahun 90. Saya kan masih 96 di sini ya. Masih di bawah tahun 2000-an. Saya kira mereka lebih berbeda dalam kondisi fisik. Artinya proses pembelajaran lebih mengutamakan kepada fisik ya. Fisik. Nah, pendekatan yang berikutnya itu lebih pada pendekatan kontekstual. Artinya pembelajaran yang memang untuk bisa menjadi pembekalan dalam pengalaman hidup mereka di kemudian hari. Nah, pembelajaran itulah saya kira yang lebih mengena, karena sudah menyangkut bagaimana karakter seorang anak untuk bisa menjalani hidup di kemudian hari, dan itu dipersiapkan dalam proses pembelajaran. Dan itu saya kira sangat menyenangkan karena dalam pengalaman kerja saya mulai dari pembina asrama, masuk di pengajaran, masuk di siswaan, bolak-balik ke siswaan pengajaran, terus masuk terakhir di tata usaha sebagai bendahara. Dari 3 lingkup itu yang paling menyenangkan adalah mengajar. Terus terang, ya. itu mengajar itu sangat menyenangkan. Mungkin itulah membuat saya memutuskan untuk berada di sini, menjadi pengajar itu sangat menyenangkan. Iya. Dan itu membuat kita bisa berprestasi dalam bidang kita pembelajaran untuk siswa, dan juga berprestasi dalam bidang karir kita sebagai seorang guru dan pelaksana di lembaga ini. Itu yang sangat menyenangkan. Kalau dukanya saya kira relatif sangat sedikit, karena segala sesuatu kalau kita sudah dibuat happy atau disukai, itu saya kira menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi kendala, duka segala macam itu masih bisa diatasi, saya kira tidak membebani kita dalam proses pembelajaran dan bekerja di sini dalam membina karir maupun sebagai karyawan dan sebagai guru. Insyaallah. Oke, menarik sekali nih Bu. Kira-kira nih, adakah perbedaan penanganan antara siswa kelas 10 dengan siswa kelas 11? Karena kalau yang kita tahu kan siswa kelas 10 ini baru tamat SMP.
Iya. Jadi masih tahap-tahapnya manja tuh masih ada. Nah, seperti itu. Sedangkan berbeda dengan kelas 11 yang sudah 1 tahun ditempa di sini, mulai dari fisiknya, segala pemikirannya, kontribusi dan lain sebagainya, sudah bagaimana sih cara membedakan atau cara penanganan yang kelas 10 ini? Jadi pada saat mereka kalau di orientasi nih ya, sobat ngopi ya, pada saat orientasi megang cangkul itu baru 15 menit, pegang parang itu sudah melepuh. Rata-rata saya lihat itu siswa SMP ya. Jadi pada saat mereka kelas 10 tuh masih belum terbiasa. Jadi bergerak sedikit, aduh haus buah. Seperti apa itu, Bu, penanganannya itu? Saya kira masalah siswa ya itu tergantung dari karakter awal. Karakter awal dia sebelum masuk itu bagaimana kondisi lingkungan dia berada. Nah, lingkungan itu sangat mempengaruhi persepsi seseorang atau calon siswa untuk mendapat gambaran sekolah apa yang dia hadapi dan proses dalam proses pembelajarannya. Nah, sehingga bagaimana kita menilai atau mendiagnosa seorang siswa dari awalnya itu sangat mempengaruhi dalam proses penanganan siswa itu pada tingkat yang bersangkutan. Nah, contoh misalnya tingkat 10, tentunya akan sangat berbeda penanganannya dengan siswa yang sudah tingkat 11 dan seterusnya. Karena mereka kan tingkat 10 itu rata-rata siswa itu masih dalam kondisi awal sekali, dan belum mengenal bagaimana karakteristik proses pembelajaran di kita. Nah, sehingga perlulah mereka orientasi untuk bisa memberikan gambaran bagaimana karakter sekolah kita ini dan apa yang mereka akan lakukan dalam sekolah ini. Nah, itulah yang membuat mereka bisa jadi matang. Nah, proses ini perlu perlahan-lahan sekali, perlu penanganan secara psikologi dan kejiwaan dan pendekatan sosial mereka, dari mana mereka berasal. Ini sangat diperlukan. Nah, pendekatan sosial inilah yang bisa memacu anak-anak untuk bisa cepat berinteraksi dengan lingkungan yang baru. Nah, inilah yang diperlukan dalam proses pembelajaran selanjutnya sehingga mereka siap menerima pembelajaran yang kita berikan, gitu. Oke. Untuk ini Pak, gimana kalau anak-anak ini nih, siswa pada saat Bapak masuk sini dari tahun berapa Pak bergabung di SPP? 2007, 2005 udah mulai mengajar. 2005. Nah, 2017 bergabung penuh. Saya sudah sepenuh sini. Jadi setiap dari pagi sampai sore sudah bergabung sini kurang lebih jalan 7 tahun. Oh ya, jadi waktu awal bergabung Pak Mus ini tahun 2005 di sini itu masih warawiri Pak ya? Iya, warawiri karena waktu Jumat Sabtu aja ngajar kan gue 6 hari sekolah. Nah, setelah 6 hari pembelajaran. Iya, 6 hari pembelajaran Bu ya. Setelah 2017 sepenuhnya saya sudah di sini karena sudah kaitan dengan kepangkatan, penggajian atau segala macam sudah di sekolah ini. Jadi sepenuhnya sudah saya bergabung. Nah, selama itu juga saya lihat, saya sambil mengamati juga anak-anak seperti yang ditanyakan Mbak Lia tadi, gimana kelas 1, gimana kelas 10, gimana kelas 11. Nah, benar, betul bilang Bu Mas Ruda. Pendekatannya tadi memang pendekatan dari kultura tadi. Kita harus mempelajari latar belakang anak ini seperti apa. Ya, itu harus bisa didalami oleh orang-orang yang mengajar sini, terutama dari hampir semua guru, bukan hanya kami yang mengajar produktif, termasuk guru-guru normatif juga akan menggali itu dulu supaya kaitan dengan anak itu mau lanjut apa tidak. Nah, 2 tahun terakhir ini saya memperhatikan juga Mbak Lia, anak-anak itu yang masuk dari kelas 10 itu berapa persen anak yang masuk berjalan berapa bulan kemudian berhenti, hampir tidak ada 2 tahun terakhir ini. Kalau yang sebelumnya, waduh, ada yang meninggalkan, ada yang melarikan diri sudah. Tapi kan makanya pendekatan itu barangkali ke depan yang harus kita jaga betul supaya bagaimana anak ini betah dari sekolah tidak pernah memegang cangkul supaya mau memegang cangkul, dari sekolah yang tidak pernah membersihkan kotoran ternak supaya bisa mau bahwa kotoran ternak ini ya bermanfaat, kemudian bisa menjadi sumber kehidupan mereka ke depannya apabila dikelola dan diolah dengan benar. Begitu juga yang jurusan yang lain kayak tadi pembiakan tanaman, ini menjanjikan ke depan mereka. Ya contohnya ada alumni kita yang sekarang sudah lumayan bagus kan,
bisa berusaha di bidang itu sambil mengabdi di sini kan itu memberikan contoh motivasi buat mereka bahwa lulusan SMK pertanian itu ya tidak semata-mata becek kemudian kotor, enggak lusuh, enggak. Ada juga yang bisa berdasi apabila mereka betul-betul mau menekuni bidang itu. Itu harapan kita seperti itu ke depannya. Dan kita ini menciptakan mereka ini supaya menjadi anak-anak muda yang mencintai pertanian, itu harapan kita. Iya, Ya, Bu, ya? benar-benar. Iya. Oke, banyak sekali sih sebetulnya yang harus digali. Oh iya, begini Pak, memang belakangan tahun ini SMK SPP ini semakin berkembang nih Sobat Ngopi. Jadi yang awalnya jurusan itu ada satu, kemudian berkembang ada jurusan perkebunan, sampai dengan saat ini tahun berapa itu ya, itu sudah mulai masuk jurusan baru nih, ATU ya, agribisnis ternak unggas. Jadi tidak hanya tentang pertanian dan pangan saja nih yang digali, namun ada tentang peternakannya juga. Nah seperti itu. Untuk sekarang ada Teaching Factory Teva. Jadi kalau Sobat Ngopi nih lihat sekalian, kita punya produk, produk Rosella ini sudah disebar kemana-mana nih Sobat Ngopi. Jadi mulai dari di lingkungan kota Samarinda sampai ke mana ya, sampai ke daerah Sangatta juga iya. Oke, Pak Mus dengan Bu Masudah, yuk mari kita icip-icip bareng nih Pak. Nah ini, jadi ini adalah produk dari pasca panen olahan minuman Rosella. Jadi Rosella ini salah satu ikonik Pak di SMK SPP. Jadi apa ya, bisa dibilang minuman kesehatan juga Pak ya. Iya, minuman kesehatan juga. Jadi silakan Ibu. Saking sterilnya sampai dikemas kemudian diberikan perekat. Jadi bukan main, ini sangat-sangat steril. Nah ini pun harganya juga murah, terjangkau. Mau tahu berapa harganya? Nantilah ya, kita lihat di episode yang berikutnya. Makanya Sobat Ngopi tetap stay tune, tetap menikmati tayangan Ngopi ini gitu. Jadi selain dari minuman Rosella ini, Pak Mus sama Bu Masudah, kita juga punya minuman instan jahe. Nah ini instan jahe ini bagus sekali untuk kesehatan. Lebih bagusnya lagi karena memang dikemas dalam bentuk serbuk. Jadi mau kita pakai kapanpun bisa. Aduh malam-malam nih misalnya perlu ada yang hangat-hangat untuk menghangatkan badan, wah bisa kita seduh-seduh ini instan jahenya. Ini pun macam-macam ukurannya, ada yang 40 gram, ada yang 35 gram, banyak sekali. Oke, Sobat Ngopi, udah banyak sekali yang kita kulik-kulik dari dua narasumber terhebat kita kali ini. Tibalah di penghujung acara nih. Apa kira-kira nih Pak, closing statement nih dari Pak Mus dengan dari Bu Masrudah, harapan ke depan untuk SMK SPP. Silakan Pak Mus, 2-3 kalimat. Singkat, padat, jelas. Oke, silakan. Terima kasih Mbak Lia. Jadi harapan saya ke depan sekolah ini tetap eksis ya, tetap eksis kaitan dengan ruh kepertaniannya. Karena Kalimantan Timur ini, ya kita berbicara Kalimantan Timur, saya terbatas regional Kalimantan Timur saja. IKN sebentar lagi insya Allah jadi. Kemudian masyarakat atau penduduk akan berbondong-bondong ke tempat kita ini. Penyedia, penyuplai makanan mesti kita. Iya, Nah, sekolah ini sangat dibutuhkan untuk mendidik anak-anak itu untuk apa namanya, sebagai penyedia pangan untuk warga Kalimantan Timur khususnya. Gitu. Ya. Soalnya saat ini Lombok udah turun, tomat itu masih 40.000 tuh. Kalau udah datang dari Sulawesi, harga di sini masih naik. Nah, kapan lagi kita berbuat, sekolah ini berbuat? Itu harapan kami ke depan. Sip, mantap. Silakan Bu Masrudah. Bahwa anak-anak kita akan menjadi penyangga dalam hal pertanian tingkat menengah. Dan kompetensi anak-anak sangat mendukung untuk bisa berkembang. Diharapkan juga didukung oleh infrastruktur yang ada di lembaga ini, guru-guru yang sangat kompeten, dan anak-anak yang hebat. Kita akan menghasilkan lulusan yang menjadi harapan bagi bangsa dan negara sebagai sumber daya
manusia pertanian tingkat menengah. Nah, itulah harapan kita di kemudian hari, dan semoga lembaga ini menjadi semakin sukses di kemudian hari. Amin. Itulah harapan kami. Oke, terima kasih Pak Mus dan Bu Mas Rudah telah banyak nih menemani waktu kita ngopi. Tapi ngomong-ngomong, beliau-beliau ini belum ada ngopi nih. Gimana nih? Oke, kita ajak deh. Silakan Pak Mus. Pak Mus dengan Bu Mas Rudah. Yuk, mari kita ngopi bareng. Ya, Ngopi bersama bareng dari Sobat produk Ngopi. dari Tepa Teaching Factory SPP Negeri Samarinda. Oke, kita icip-icip dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sekali. Oke, Manis. semanis senyumnya para para siapa aja lah pokoknya gitu ya. Oke. Terima kasih untuk kedua narasumber kita yang hebat kali ini sudah mau berbagi kisah-kisah inspiratif kita pada episode kali ini. Yuk Sobat Ngopi, kita follow up yuk bareng-bareng, follow up, stay connected. Akun-akun medsos kita ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok, Instagram. Nah, ini silakan bisa dilihat di sini dengan di bawah ini ya. Nah, itu pantengin terus nih ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Oke, waktu demi waktu akhirnya kita sampai juga di penghujung acara ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama Pak Mustiadi dan juga Ibu Mas Rudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih juga kepada Sobat Ngopi yang telah mendengarkan podcast Ngopi kita pada episode kedua kali ini. Oke, sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Alhamdulillah dah selesai. Nah, dibawa keluar ya. Bawa keluar nih. Bawa. Ngopi, 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 ngobrol penuh inspirasi. Hanya di SMK SPP Negeri Samarinda.